Tidak ada peribadatan kecuali hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah apabila dalam hari-hari ini kemudian kita terlupakan disebabkan karena aktivitas rutinitas yang mungkin kita merasa tidak ada hubungannya dengan peribadatan kepada Allah, akhirnya kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ulama setidaknya mengkategorikan apa kira-kira yang menyebabkan orang-orang itu kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin luntur keimanannya. Maka yang pertama mereka mengkategorikannya sebagai yang disebut dengan maradus syahwah, adalah penyakit-penyakit yang kaitannya dengan syahwah. Apa saja yang para ulama maksudkan dengan maradus syahwah itu? Yang pertama adalah sikap atau sifat fasik. Allah SWT mengingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian lupa kepada Allah. Kenapa? Maka kalau mereka yang lupa kepada Allah, Allah akan menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Itulah ciri orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak kiai, asatid, ulama mengingatkan kita dengan berbagai forum, melalui berbagai forum, untuk senantiasa mengingat berbagai nikmat-nikmat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semua peringatan itu tidak membuat kita kemudian berbelok kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita justru masih sebenarnya bersenang-senang mengisi waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat sesungguhnya bagi kehidupannya, main game dan lain-lain. Kalaulah itu hanya sekedar melepas penat beberapa waktu, mungkinlah masih bisa diterima. Tetapi kita lihat betapa banyak mereka yang kemudian main game sampai berjam-jam. Apa yang mereka dapatkan dari itu? Sementara kemudian ketika ada kumandang azan, tidak bergerak sedikit pun, masih tetap diam di tempat duduknya tanpa kemudian ada keinginan mendatangi panggilan azan. Hadirin rahimakumullah, itu sebenarnya contoh-contoh ada di sekeliling kita dan real yang kita dapati. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya, akan tapi ini adalah fenomena. Karenanya melalui mimbar ini kita memperingatkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita sendiri dan keluarga kita terjauh dari kegiatan-kegiatan yang sia-sia, dan mudah-mudahan juga bukan termasuk kategori orang-orang yang fasik. Di antara makna fasik di ayat yang lain, alladzina yaquluna adallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang fasik itu adalah orang yang memutus apa yang diperintahkan Allah untuk menyambung, memutus tali silaturahim. Di antara contohnya, maka mereka ini termasuk orang-orang yang fasik. Kalau itu secara sengaja itu mereka lakukan, perintahnya justru kita diminta untuk menyambung silaturahim, malah justru kita memutusnya. Maka ini diantara tanda-tanda orang yang fasik. Dan orang fasik ulaika humul khasirun, mereka akan rugi. Hadirin yang rahmatullah, selanjutnya adalah penyakit syahwah. Yang dimaksud ulama ini adalah penyakit sombong, al-kibr. Langsung pada kesempatan ini kita mengambil puncak kesombongan itu adalah setan. Kita tahu mengapa setan kemudian diusir oleh Allah SWT dari surga, karena kesombongannya. Masalahnya adalah apa sebetulnya bagi manusia ini yang menyebabkan mereka akan jadi sombong? Oh ya, ternyata yang buat manusia sombong itu karena kelebihan-kelebihan yang mereka punya biasanya. Apa kelebihan yang mereka punya? Bisa berupa fisik yang kuat, mereka bisa jadi sombong. Bisa mungkin fisik yang indah membuat mereka sombong. Bisa saja mungkin adalah kekuasaan, mereka jadi sombong. Bisa jadi mungkin kepandaian, kecerdasan membuat seseorang bisa sombong. Dan semua yang sifatnya adalah kelebihan-kelebihan dimiliki manusia pada umumnya, itu berpotensi membuat manusia tersebut menjadi orang yang merasa lebih dari orang lain dan menjadikan dia sombong. Coba kita tengok bagaimana jawaban setan ketika mereka
usir Allah SWT dari surga. Qala ma man'aka allas tajuda id amartu. Kata Allah, kenapa kalian tidak mau melaksanakan perintahku untuk bersujud di Adam ketika aku perintahkan? Qala ana khairum min. Kata setan, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api sementara engkau jadikan Adam dari tanah. Maka Allah murka, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Gak pantas kamu di hadapanku, kata Allah Taala, terus menyombongkan diri, tatakabbaru fiha, fakhruj innaka minas shaghirin. Maka keluar kamu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang hina. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam wujud manusia pun kita dapati Fir'aun dengan kesombongannya sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka kita lihat apa kesudahan bagi mereka-mereka yang sombong. Mungkin yang hadir di sini bukan kekuasaan yang akan kita sombongkan. Yang hadir di sini mungkin bukan mobil atau kekayaan, tetapi potensi di antara kita yang mungkin semuanya ada potensi adalah kecerdasan, keindahan fisik, kesehatan. Maka hati-hatilah kita semuanya, jangan sampai kita terjerembab ke dalam kesombongan yang sesungguhnya itu hanyalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, penyakit selanjutnya adalah munafik. Ayatul munafik salasu. Tanda-tanda orang munafik ada 3, kata Nabi SAW. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Ciri pertama adalah kalau bicara bohong, suka nipu. Ini adalah ciri-ciri, salah satu ciri orang munafik. Maka perhatikan diri kita, sampai sejauh mana kita mengelola lisan kita. Apakah kita termasuk yang dimaksud dari hadis tersebut, bahwa setiap kali ngomong selalu yang kita sampaikan adalah kebohongan? Maka kalau itu yang kita lakukan, jangan-jangan kita masuk terjerembab dalam penyakit munafik ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemarahan Allah terhadap mereka-mereka yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Ulama salaf memperhatikan ayat ini, menjadikan dasar dari ayat ini sebagai, kalau saya menyampaikan sesuatu yang saya nggak melakukan, maka itu bagian dari yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada saya. Itu ulama salaf, meskipun jumhur tidak mengatakan demikian. Itu nanti ketika bicara tentang tafsir di surah As-Saff. Hadirin rahimakumullah. Ciri yang kedua dari orang-orang munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengingkari. Coba perhatikan kita, berapa banyak janji kita miliki? Janji hutang, janji kedisiplinan hadir di kantor, atau janji-janji yang lain. Ketika kita masuk dalam sebuah organisasi, institusi, kemudian dibuat aturan jam sekian masuk, jam sekian pulang, apakah kita memenuhi hal itu? Ini adalah bagian dari integritas dari diri kita. Harusnya sama antara pertama tadi apa yang kita omongkan dan apa yang kita perbuat, terus kita penuhi janji-janji kita. Bukankah ketika kita masuk kantor, masuk institusi, kita juga menandatangani kesepakatan, perjanjian dengan kantor? Maka semua yang terikat seharusnya kita mampu untuk memenuhi apa yang menjadi ikatan janji tersebut. Jadi tidak ada beda antara kegiatan kita dalam bermuamalah dimanapun kita berada dengan hubungan ritual kita kepada Allah SWT. Tidak ada beda. Ciri munafik yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah kemudian berkhianat. Diberi amanah pegang keuangan, ternyata uangnya diselewengkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan berbagai contoh-contoh yang lain yang pada hakikatnya semua itu merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Ayatul munafiqun salasun wa idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadirin rahimakumullah. Melalui mimbar ini, dari setidaknya 3 penyakit tersebut kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dihindarkan dari penyakit-penyakit tersebut, karena hal itu akan membawa kita jadi semakin jauh dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu sebuah musibah yang luar biasa ketika seorang jauh dari Tuhannya. Apa kira-kira yang akan dia lakukan ketika dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kerugian yang luar biasa akan diderita seorang apabila mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk hal itu, tapi justru kita termasuk orang yang selalu kita mohon dalam sholat-sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.